Gubernur Jambi Al-Haris beserta istri Hesni Darharis secara langsung mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin beserta istri Wuri Estu Handayani saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi pada Rabu pagi 15 Juni 2022. Agenda pertama dalam kunjungan kerja Ma'ruf Amin ke Jambi adalah mengunjungi kampus STAI Ma'arif yang berada di Kelurahan Talangbakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Dalam rangka menjalin tali silaturahmi bersama keluarga besar kampus STAI Ma'arif. Dipilihnya lokasi tersebut merupakan kali keduanya Ma'ruf Amin hadir di kampus itu pada tahun 2019 sebelum dirinya menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Di sana, Wapres yang didampingi Gubernur Jambi disambut antusias para mahasiswa dan juga mahasiswi yang telah lama menanti kehadirannya. Dalam kesempatan itu, Wapres Ma'ruf Amin beserta istri juga menyerahkan secara simbolis berupa paket bingkisan kepada pihak kampus yang diterima oleh sejumlah mahasiswi. Iya, siap Pak. Kamera Bang, 1, 2, 3. Iya, makasih. Mungkin apa Ibu? 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. Sore hari ini saya berbahagia sekali. Saya di sini dalam kunjungan kerja saya ke Provinsi Jambi
sekaligus saya mengunjungi pesantren Al-Jauharain. Ini pesantren yang punya hubungan darah dengan saya, ya, punya hubungan keluarga dengan saya. Saya bersyukur bahwa sebagian daripada turia-turia yang ada di Tanara, ya, karena memang di sana ada beberapa ahli. Syekh Nawawi itu seorang muallif pengarang kitab, kemudian Syekh Abdul Karim itu seorang ahli tarekat yang luar biasa, yang melahirkan Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, yang menyebar ke Jawa Timur, ke berbagai daerah, kemudian di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi. Kemudian Syekh Abdullah juga ahli tasawuf. Kemudian Syekh Marzuki itu seorang guru yang unggul. Ini ternyata keturunan-keturunannya, walaupun keturunan itu ada dua macam, ada dzurriyyatun nasab, ada dzurriyyatus sabab. Karena itu saya sering mengatakan bahwa kita orang Islam di Indonesia harus menjadi muslim kafah, dia utuh, tapi ma'al mitsaq, ada kesepakatan nasional, yaitu dalam rangka membangun NKRI. Nah, jadi muslim yang Indonesia. Kalau di Arab beda, kafahnya sama tapi kesepakatannya berbeda, kesepakatan nasionalnya berbeda. Di Mesir Islam kafahnya sama tapi kesepakatannya beda. Kalau di Saudi itu kerajaan, kalau di Kuwait Emirat itu keamiran. Kalau kita di Indonesia Republik, namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik. Itu merupakan kesepakatan nasional, al-mitsaqul watani. Oleh karena itu kalau dia tidak menerima ini, berarti dia menyalahi kesepakatan, mukhalafatul mitsaq. Jadi kita muslim yang utuh, yang komplit, tapi juga memiliki semangat kebangsaan dan nasionalisme keindonesiaan. Itu hal yang saya kira penting. Kemudian selain kita menjadi seorang yang mutafaqqihin, kita juga harus mengembangkan tadi itu santripreneur, ya, semangat berusaha. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah yang menjadikan kamu dari bumi dan kamu diminta memakmurkan bumi. Nah, jadi Allah merintahkan kita supaya memakmurkan bumi. Ista'marakum ay kallafakum bi'imaratiha, yaitu memberikan tanggung jawab kepada kamu manusia untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi melalui berbagai kegiatan, bidang ekonomi, bidang industri, pertanian, pertambangan, itu semua dalam rangka memakmurkan bumi. Nah, kuncinya ini mafatihul imarah, salah satu yang paling penting adalah sumber daya manusianya, SDM yang unggul, yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu maka kita harus membangun manusia-manusia yang selain memahami agama, dia juga mengerti bagaimana membangun pertanian, membangun usaha. Maka pesantren juga harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak menjadi muslim yang lemah. Kenapa? Karena al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minit ta'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan disukai, dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Lemah ekonominya, lemah kesehatan, lemah ilmu pendidikannya. Jadi jangan jadi
Karena itu kata Nabi, ista'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Jangan lemah. Nah, karena itu harus kita melakukan penguatan, empowering, takwiyah, ya, supaya tidak melahirkan generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, hendaknya mereka khawatir kalau nanti di belakang mereka meninggalkan generasi yang lemah akidahnya. Dan jangan juga meninggalkan generasi yang hancur, yang ghayya, seperti yang pernah ditinggalkan oleh Bani Israel. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u syahawati wa yalqawna ghayya. Yaitu orang Bani Israel itu pernah meninggalkan satu generasi, ya, yang meninggalkan sholat, mengikuti syahwat. Mereka menjadi generasi yang hancur. Nah, kuat dalam ekonomi, kuat dalam akidah, kuat dalam ibadah. Jadi bukan generasi yang di'afa, bukan generasi yang ghaib, yang hancur, tapi generasi yang kuat. Saya kira kita harapkan pesantren seperti halnya tanggung jawab yang harus kita pikul, yaitu bersama-sama pemerintah, Pak Gubernur, bersama, insya Allah kita akan bisa menciptakan generasi yang kuat ke depan, dan Indonesia menjadi negara yang kuat dan hebat. Ya. Mengenai tadi yang dilaporkan hal-hal itu, ya, nanti supaya disampaikan kepada kami, kepada pemerintah pusat, dan nanti ada juga dari kantor wakil presiden, teman kecil, dan yang gede lagi nanti dari gubernur. Gubernur ini kan punya wilayah, sahibul wilayah, bisa ngatur anggaran. Mungkin dari bupati, insya Allah saya minta bupati, gubernur pusat, kita bersama-sama. Gubernur Al-Haris ini saya lihat punya semangat yang tinggi sekali. Ini aset nasional kita yang melahirkan. Nah, jadi kepada santri, jangan pesimis masa depannya. Memang kita disuruh mencari ilmu itu lillahi ta'ala, tidak boleh ada niat-niat yang lain. Tapi bisa juga nanti orang bisa menjadi, tadi sebutkan alumninya yang menjadi bupati, menjadi apa? Itu namanya, kata Imam Ibnu Athaillah, itu buah, bukan tujuan. Ya, itu balasan dari Allah, al-jaza. Jaza itu ada dua. Satu yang di dunia namanya samrah, buah. Yang kedua namanya ajrah. Ajran itu nanti di akhirat. Nah, jadi oleh karena itu santri kalau benar-benar lillahi ta'ala, tidak mencari apa-apa, tidak mencari kedudukan, tidak mencari apa-apa, nanti Allah yang kasih. Yang di dunia namanya buah, samrah, yang di akhirat nantinya. Dan ternyata bisa jadi bupati santri, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden kayak Gus Dur, santri. Saya santri juga, bisa jadi wakil presiden. Siapa tahu nanti santri Jauharen ini ada yang jadi presiden nanti, ya mudah-mudahan. Jadi yang sudah jadi bupati sudah ada, wakil bupati sudah ada, gubernur belum. Nanti ganti. Wagub sudah, gubernur belum. Nanti gantinya Pak Al-Haris ini jadi gubernur, nanti jadi presiden, wakil presiden. Nah, ini insya Allah itu namanya buah samratul amal namanya itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya bisa bersilaturahim. Baru kali ini saya bertemu, ya, dari satu darah, satu turunan, tapi satu nasab, ya. Tapi memang kita dipisahkan jauh, dan saya baru hari ini bisa berkunjung ke sini.
Alhamdulillah, mudah-mudahan barakahnya dari para ajdadina, para nenek moyang kita yang dulu berjuang, itu semangatnya menitis terus ya pada para cucu-cucunya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jambi Al-Haris beserta istri Hesnidar Haris, Rabu 16 Juni 2022 siang secara langsung menerima kunjungan kerja sekaligus mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin beserta istri Wuri Ma'ruf Amin di kediaman Rumah Dinas Gubernur usai berkunjung dari kampus STAI Ma'arif. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan ketenagakerjaan berupa program manfaat beasiswa. Setibanya di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Ma'ruf Amin langsung memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat yang sudah menunggu kehadirannya. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyerahkan bantuan dari Kementerian Sosial berupa atensi rehabilitas sosial, bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan berupa program manfaat beasiswa, dan bantuan dari Basnas berupa program Z-Mart. Selain itu, juga ada bantuan Wakil Presiden Republik Indonesia berupa bantuan sembako untuk para keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan sebanyak 50 paket. Al-Haris mengharapkan dengan adanya kunjungan kerja Wapres Republik Indonesia ke Provinsi Jambi dapat memberikan dampak positif dan manfaat bagi Provinsi Jambi, khususnya dalam proses pembangunan di Provinsi Jambi sehingga kedepannya dapat lebih baik lagi dan Provinsi Jambi dapat lebih maju lagi. Selanjutnya penyerahan atensi rehabilitasi sosial kepada 2 orang perwakilan kepada Ibu Sukira, namun bantuan berupa motor relatif dan disiapkan. Jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan kepada 3 orang serta Ibu Hajar Wuri Ma'ruf Amin, peninjauan tempat ajar.